untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Baik, selanjutnya panggilan kepada Ulfa Karma, lalu Kurtian Jordan, lalu Dias Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Gubernur Jawa Tengah dengan beberapa OPD dinas terkait dengan Pak Rektor yang dalam ini ada Musbida, kita melakukan pemberangkatan KKN Tematik yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa kita sebanyak 1.910 mahasiswa, di mana kegiatan yang dilakukan adalah melakukan verifikasi dan validasi data RTLH. Jadi RTLH itu adalah rumah layak huni, di mana provinsi telah membuat program 1 KK 1 rumah layak huni. Di Jawa Tengah jumlah backlog adalah 1.332. Antara backlog itu adalah kesenjangan ketersediaan rumah dan kebutuhan. Yang 1.023 ini adalah rumah yang kurang layak huni. Nah, inilah sasaran adik-adik mahasiswa kita untuk melakukan verifikasi pendataan. Contoh misalnya di Kabupaten Kudus kita akan bangun 182 rumah layak huni. Dan nanti adik-adik kita melakukan kerja praktek lapangan dengan soft skill untuk melakukan pendataan masyarakat kita. Apakah di masyarakat yang akan menerima RTLH sesuai dengan data dinas permakin yang kita lakukan. Kita lakukan verifikasi. 254, ulangi, ada 2 kali program, 254 seluruh Kabupaten Kudus yang akan kita bangun RTLH. Secara keseluruhan Jawa Tengah 2025 adalah 17.000 rumah yang akan kita bangun, yang kita sebar di seluruh kabupaten kota. Misalnya di Kudus ada berapa? 252, ada yang 158, ada yang 400, tergantung daripada wilayah yang nanti akan terima. Nah, tugasnya KKN ini adalah melakukan verifikasi, validasi, pendataan yang nanti disinkronkan dengan data kita, sehingga ke depan bahwa rumah RTLH ini tepat sasaran, kemudian tepat fungsinya kepada masyarakat yang berhak menerima. Demikian rekan-rekan sekalian. Satu, mahasiswa itu kan mempunyai nilai lebih ya. Dia mempunyai energi lebih, dia harus lebih kreatif. Makanya tadi saya titipi pesan, kalau melakukan verifikasi tidak hanya checklist, kamu foto, kamu wawancara, apakah miskin ekstrim di tempat kita itu hanya rumahnya tok. Dia punya anak berapa, anaknya sekolah apa enggak, kebutuhan gajinya berapa, makannya berapa kali, kemudian apakah dia punya pekerjaan tetap. Jadi semuanya data itu benar-benar valid, yang tidak hanya RTLH yang kita lakukan verifikasi, tetapi keberadaan masyarakat itu benar-benar data ini membantu provinsi dalam hal ini kabupaten untuk melakukan eksplorasi. Kalau rumahnya sudah kita bantu, maka kalau anaknya tidak kerja, kita akan turunkan tim untuk kita sekolahkan anaknya. Kalau dia kebutuhan bahan pokoknya kurang, maka bantuan sosial desa akan kita turunkan di sana. Dan data ini kita perlukan karena adik-adik kita adalah jumlahnya 1.910, banyak itu. Saya perlu, inilah gunanya dalam rangka kolaborasi dengan universitas dalam melakukan KKN tematik yang diharapkan adik-adik mahasiswa dengan segala kelebihannya mampu menjabarkan basisnya pembangunan di desa, mau dari RTLH-nya, mau dari kesehatannya, mau dari pendidikannya, tergantung MOU yang kita lakukan di 44 rektor yang sudah kita lakukan MOU dengan Provinsi Kabupaten. Pak, Pak, tadi kan ada yang sempat survei dan depan ada yang 15 juta lagi. Jadi begini, RTLH untuk tahun 2024 itu biayanya 15 juta. Tahun lalu, tapi yang 2025 zaman saya naikkan menjadi 20 juta. Mungkin data itu data lama. Kalau yang sekarang harus 20 juta. Begitu tidak 20 juta, saya cek nanti. Saya laporkan Bapak Polisi. Ini ada Kapolres. Jelas ya? Oh, kabupaten juga bikin RTLH tapi 15 juta. Ini yang kabupaten sini Bu. Berarti yang 15 itu dari kabupaten ya? Iya, dia punya bikin RTLH sendiri, provinsi juga sendiri, beda. Jadi begini,
RTLH ini tidak dilakukan oleh hanya provinsi, kabupaten melakukan, CSR melakukan, Basnas melakukan, kemudian Bank Jateng melakukan, kemudian NGO dari Jarum dan macam-macam, terserah mereka menggunakan biaya, tapi khusus provinsi 20. Jelas ya? Clear? Yeah. Realisasi RTLH tahun ini? Tahun ini 17.000 rumah dengan dana 354 miliar harus habis. Karena tahun depan kita sudah swasembada pangan, sudah ngatel, kita genjot itu. Semester pertama sudah terrealisasi berapa Pak? Kudus sudah 182, walaupun khusus Kudus. Oh, Kudus sudah 182, sudah clear. Masih kurang. Kalau Jawa Tengah sudah 11.000. Jawa Tengah RTLH kita sudah 11.000 rumah sudah kita bangun semester 1. Oke, jelas ya? Mungkin Pak Rektor mau Pak. Pak, ini dulu aku berarti pendidik mahasiswa seperti jadi KPK-nya RTLH. Iya, gitu, Pak, ya? dia kita lakukan cucuk lampanya kita, cek, recheck, final check, laporkan kita. Makanya tadi tidak hanya mengecek, yang perlu untuk foto, kamu wawancarai, tidak hanya RTLH, tapi kondisi fisik masyarakat mereka harus kita sentuh mereka. Anak piro, mangane neng ndi, nek ngadus neng ndi, apa punya jamban enggak dia? Kalau jambannya kurang berarti apa? Sanitasi kita harus kita perbaiki kan itu. Dari 1.900 mahasiswa kalau dia bisa mewawancarai udah 1.900 rumah, membantu sekali bagi kita. Oke? Pak Rektor, baik Pak Gubernur, ini kalau boleh merunut historinya, ini adalah implementasi dari ketika kami seluruh rektor Jawa Tengah diundang Pak Gubernur pada awalnya dulu untuk ketemu komunitas. Kami adalah komunitas perguruan tinggi begitu di KLIPP Surakarta. Kemudian dilanjut dengan penandatanganan MOU di Semarang, dan persis setengah tahun ini alhamdulillah sudah ngecakkan MOU itu. Saya kira ini track yang sangat bagus. Belum ada 1 tahun sudah lepas dalam program RTLB. Universitas Brahma Muria itu adalah salah satu yang menandatangani MOU itu, dan hari ini kita serguyung spirit tata kelola Gubernur Jawa Tengah yang berbasis kepada kolaborasi para pihak. Kami dari perguruan tinggi saya kira adalah unsur yang juga turut serta ingin mengunjung program Pak Gubernur yang baik ini. Tadi di forum mahasiswa saya kira Mbak Mas sekalian bisa menyaksikan hirep kekritisan mahasiswa, kemudian kesederhanaan dan ketulusan mahasiswa. Semoga ini bisa menjadi awalan yang baik, menjadi cucuk lampah yang disebut dengan KPK tadi. Sehingga harapannya dengan itu maka program RTLH ini benar-benar akan sampai kepada sasaran dan akan menjadikan efek kesejahteraan masyarakat di desa yang miskin. Untuk itu UMK mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan juga kepada Bupati Kudus yang telah memberikan kesempatan yang baik ini. Pak, mungkin alasan kenapa yang dipilih tematik RTLH bukan tematik yang lain? Kami setiap tahun melakukan KKN tematik. Jadi UMK ini ada berbagai jenis skim KKN. Tahun ini misalnya ada KKN internasional, kemudian KKN kebangsaan dan KKN tematik. KKN tematik tiap tahun akan berubah sesuai dengan kebutuhan situasi masyarakat di sekitar kampus. Kayak tahun kemarin kami pendataan stunting bekerjasama dengan dinas sosial. Tahun ini adalah tematiknya adalah RTLH. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat sekitar kampus.